Shalom, selamat pagi saudara-saudara dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berbakti. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali, untuk menjalani hidup. Dan biarlah kita pada pagi hari ini datang kepada Tuhan, apapun yang menjadi masalah, problema, saudara yang lesu dan berat, mari kita datang kepada Tuhan. Kita beribadah kepadanya, memuji, memuliakan namanya, mendengarkan pemberitaan firman-Nya untuk mengerti maksud dan kehendaknya, dan kita memberikan persembahan untuk memuliakan Dia. Kita sungguh bersuka cita pada pagi hari ini bisa mengadakan ibadah online, dan bagi saudara-saudara yang ingin mendapatkan pelayanan, baik itu doa maupun pelayanan yang lain, atau saudara yang ingin bergabung dengan Grace Ministry Church, saudara bisa menghubungi nomor WA 081 803 046 yang tertera di layar tersebut. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut Tuhan, menyambut firman Tuhan dengan bersatu, mempersiapkan hati kita, pikiran kita sepenuhnya untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama yang kudus itu. Baiklah, kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan sikap hormat, tertib, namun sukacita pada pagi hari ini di dalam ibadah online bersama dengan Grace Ministry Church. Mari saya undang saudara-saudara untuk bersatu dulu. Kita bersatu dulu sebenarnya. Amin. Mari saudara kita memulai ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hormat hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita datang kepadanya dengan penuh hormat. Hormat bagi Allah Bapa.
Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari demi hari kita merasakan begitu banyak kebaikan Tuhan, begitu banyak campur tangan Tuhan atas hidup kita, atas segala problem, masalah, dan kesesakan hidup yang kita hadapi. Kita bersyukur bahwa Allah terus menolong kita, bahkan membangkitkan kita dari segala keterpurukan, dan Dia terus memelihara kita. Baiklah, dengan penuh sukacita kita senantiasa menuturkan cinta kasih Tuhan, memberitakan kabar baik bahwa Dia mengasihi orang-orang dosa. Mari kita pujikan pujian Ku Suka Menuturkan.
syukur, pengampunan dosa, pemberitaan firman, persembahan, dan kita akan naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk semua kemurahan Tuhan atas hidup kami, dan juga campur tangan serta pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas begitu banyak berkat-berkat yang telah kami terima, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu kecukupan keuangan maupun makanan dan minuman yang kami nikmati, beserta dengan kesehatan. Terlebih lagi kami mengucap syukur atas iman untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang terus masih Engkau pelihara dan Engkau kuatkan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus dengan segala keberadaan kami. Kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami yang begitu nyata dan jelas di hadapan-Mu. Bahkan dari lubuk hati yang kami paling dalam, tidak ada satupun dosa dan pelanggaran kami yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami mengaku bersalah dan mohon belas kasihan pengampunan di dalam Kristus. Kami mengaku segala pelanggaran kami, baik itu dalam kata-kata, perbuatan, hati, sikap, motivasi, dan segala dosa dan pelanggaran kami yang bisa menghalangi kami untuk datang di hadirat Bapa yang Maha Kudus. Kami memohon kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuhkan, melayakkan kami untuk meneruskan ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini. Dan biarlah pagi hari ini kami diberikan hati yang sukacita untuk siap menerima pemberitaan firman Tuhan, untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan yang akan kami gali dari firman yang akan kami gali, kami renungkan, dan terlebih lagi kami mohon Roh Kudus menguatkan kami supaya melalui pemberitaan firman itu kami diubahkan, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, pengharapan, dan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Biarlah firman yang diberitakan pada pagi hari tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi tumbuh, tertanam, berbuah lebat, manis bagi segala hormat dan kemuliaan. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus memimpin kami, memberikan hati yang tunduk pada firman Tuhan, memberikan hati yang sukacita mendengar, menyambut pemberitaan firman Tuhan. Dan berkatilah khususnya hamba-Mu yang menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah khususnya dalam hal suara, dalam segala keterbatasan. Tambahi, ubahkan, dan kurangi apapun yang sudah Dia persembah, yang sudah Dia persiapkan, supaya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini semata-mata hanya kebenaran yang datang daripada-Mu yang diberitakan. Kami sadar ya Tuhan bahwa dimanapun firman diberitakan, iblis pasti tidak akan tinggal diam. Karena itu kami mohon Engkau kuatkan setiap kami untuk menerima firman-Mu dengan sukacita, dengan hati yang tunduk pada firman Tuhan, dan kami diubahkan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi pribadi yang baru, pribadi yang total memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan, yang akan kami persiapkan. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini dan Engkau memakai tangan-tangan yang mengelolanya supaya dipakai untuk segala hormat dan kemuliaan, memperlebar kerajaan Allah di muka kami ini.
Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami ucap syukur bahwa kami sudah memperoleh pemimpin yang baru. Kami tetap menitipkan jalannya roda pemerintahan dalam tangan-Mu. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat pada dia dan seluruh jajarannya, supaya memikirkan kesejahteraan, kesentosaan, serta memikirkan rakyat, semuanya untuk kebaikan rakyat. Kami sadar ya Tuhan, tanpa campur tangan negara kami pasti akan kacau dari dulu. Karena itu kami mohon kemurahan belas kasihan terhadap bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, baik dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai yang terkecil. Biarlah Kau berikan hikmat mereka di dalam memerintah. Kau berikan roh yang takut akan Tuhan, roh yang mengedepankan kepentingan bangsa rakyat kami. Kami tidak lupa juga berdoa untuk keamanan, keharmonisan, kehidupan bangsa dan negara kami. Kami letakkan sepenuhnya dalam tangan belas kasihan Tuhan. Biarlah Kau memberkati bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa khususnya untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan kepercayaan kepada mereka untuk memegang suatu jabatan yang penting. Biarlah mereka boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh bagi yang lain untuk menjalankan pemerintahan dengan adil, dengan benar, dan hikmat yang datang daripada-Mu. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah. Kami mohon belas kasihan, kiranya Engkau jamah, Engkau lawat mereka dan Engkau sembuhkan, dan Engkau berikan iman yang teguh kepada mereka dan keluarga besar, bahwa masih ada Tuhan, masih ada cinta kasih dan belas kasihan Tuhan, masih ada pengharapan di dalam juru selamat. Biarlah mereka menempati sukacita kesembuhan yang datang daripada-Mu. Dan dengan kesembuhan itu mereka dipakai Tuhan dengan lebih sukacita lagi di dalam menjalani hidup ini, dan memakainya untuk melayani Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi, bangkrut, bahkan dalam kondisi yang habis-habisan. Bapak, kiranya Kau melawat saudara-saudara kami. Kau berikan hikmat kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memakai segala berkat-Mu itu untuk segala hormat dan kemuliaan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kemerosotan iman, karena begitu banyak mungkin beban hidup yang mereka hadapi, segala persoalan yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak tahan lagi. Mereka yang ingin undur dari gereja, mereka yang ingin undur dari pelayanan, mereka yang ingin undur dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus pada pagi hari ini melawat mereka. Melalui pemerintahan firman Tuhan, mereka diteguhkan, dikuatkan, dihiburkan, dirampas kembali dari kuasa iblis, menjadi anak-anak Tuhan. Dan Kau pakai mereka untuk menjalani hidup yang baru di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bersukacita, yang berulang tahun, baik itu pernikahan ataupun hari jadi. Kami mohon genapkanlah sukacita mereka, dan ingatkan bahwa semuanya itu atas perkenan-Mu.
Dan dengan sukacita ini mereka mengingat belas kasihan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup mereka. Dan mereka mempersembahkan hidup mereka total memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk para hamba Tuhan, baik itu pendeta, pastor, para penginjil, misionaris di seluruh muka bumi ini, yang pada pagi hari ini bersama-sama memberitakan firman Tuhan. Berkatilah mereka, supaya hanya kebenaran yang datang daripadamu yang diberitakan, yang disampaikan. Singkirkan segala kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, khususnya para hamba Tuhan yang di pedesaan dan pedalaman, yang begitu khawatir akan hidupnya. Bapa, bila kekuatan bahwa Engkau memelihara hamba Tuhan, Engkau memelihara hamba-Mu, dan dengan sukacita mereka terus boleh melayani Tuhan, setia menunggu Tuhan sampai akhir. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih, anak-anak kami. Kami berdoa sepenuhnya supaya mereka ada di dalam tangan. Kami berdoa secara khusus untuk Saudara Theo yang akan melanjutkan studi dan masih bingung untuk memilih perguruan tinggi yang mana, apakah Jepang, Korea, ataupun Surabaya, ITS. Bapak, biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada dia. Bahkan memakai masa mudanya untuk zaman Tuhan, untuk dipakai Tuhan. Dan Kau terus memberkati kedua orang tuanya di dalam membimbing dia, di dalam kerjaan, di dalam usaha. Terima kasih Bapak. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari sekali lagi kita pujikan pujian suara Yesus kudengar. Dan biarlah kita dibentuk oleh Roh Kudus, diberikan kekuatan, diberikan hati yang tunduk pada firman Tuhan, untuk terus bersukacita dalam Tuhan. Mari kita pujikan suara Yesus kudengar. Oh
persiapkan hati dan pikiran kita dengan mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan melalui Matius 19 ayat yang ke-24. Matius 19 ayat yang ke-24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menggali firman Tuhan dari Matius 19 ayat 24 ini yang saya berikan judul keselamatan tidak mungkin diperoleh dengan kekayaan. Saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang kekayaan. Kekayaan diincar banyak orang, baik orang yang mengaku mengenal kebenaran ataupun mereka yang tidak mengenal kebenaran. Masing-masing memburu dengan tak mengenal rasa puas. Kekayaan duniawi tidak akan ada habis. Selalu kurang lagi dan lagi, tidak akan ada habisnya diburu. Dan natur manusia yang berdosa itu selalu kurang dan ingin lagi dan lagi, mau lagi dan lagi, tidak pernah puas dalam mendapatkannya. Artinya semakin banyak yang diraih, semakin banyak lagi yang diinginkan. Waspada saat nafsu terus memburu kekayaan materi duniawi akan menyeret pada dosa-dosa yang lain. Ketamakan, serakah, kerakusan, ambisi, kejam, sadis, puas, beringas, munafik, dan sebagainya. Kalau kita melihat konteks dari ayat tersebut dari Matius 19 ayat 24 ini, konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang sulitnya orang kaya mengikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, karena cenderung melekat atau terikat terjerat pada harta duniawinya yang banyak, yang melimpah. Jadi ayat ini sebenarnya bukan berbicara tentang penolakan terhadap kekayaan. Jadi kalau kita melihat konteksnya, melihat secara keseluruhan dan membandingkannya baik LPL maupun BB, bukan berbicara tentang penolakan terhadap kekayaan. Kekayaan sendiri itu tidak salah, tetapi bagaimana mendapatkannya itu yang sering menjadi masalah, yang sering menimbulkan masalah. Berikutnya adalah bagaimana menggunakan kekayaan tersebut, bagaimana menghabiskannya, dan bagaimana motivasi di dalam mendapatkannya. Ini juga masalah yang lain yang ditimbulkan. Apakah itu untuk memuaskan diri sendiri, untuk memuaskan nafsu duniawi, atau untuk memuliakan Tuhan dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab dengan gamblang menggambarkannya. Abraham kaya, Salomo kaya, Daud juga kaya. Namun mereka adalah orang yang beriman. Salomo bahkan meminta hikmat Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut.
Jadi sekali lagi, ayat ini bukan tentang penolakan terhadap kekayaan. Kalau kita memberikan persembahan, jangan pernah saudara berpikir bahwa Allah membutuhkan semuanya itu. Dia yang mempunyai langit dan bumi dan seluruh isinya. Dia yang memberi semuanya itu. Lantas apakah kekayaan itu digunakan untuk memuliakan Dia atau hanya untuk memuaskan diri sendiri? Kekayaan seharusnya untuk memuliakan Tuhan dan membantu sesama. Pernyataan Yesus di dalam ayat ini sekali lagi bukanlah merupakan penolakan terhadap kekayaan itu sendiri, tetapi sebagai sebuah teguran kepada yang mempunyai kecenderungan, khususnya orang-orang yang kaya, yang mempunyai kecenderungan untuk meletakkan kekayaan atau materi di atas kepentingan kerajaan Allah. Jadi kita sebagai orang percaya harus bisa membedakan mana yang harus kita prioritaskan, mana yang bernilai kekalan, mana yang sementara, yang fana. Kekayaan adalah sumber godaan. Yang pertama adalah kekayaan adalah sumber godaan. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi ingat saudara-saudara, natur manusia yang berdosa ini tidak pernah puas, selalu tidak pernah puas, mudah tergoda, menghalalkan segala cara di dalam mendapatkan kekayaan. Bahwa kekayaan ini, harta benda itu milik Tuhan. Oleh karena untuk kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Jangan turuti nafsu dunia. Untuk meraih kekayaan, orang rela mencuri, korupsi, sikut sana sikut sini, bahkan sahabat sendiri, keluarga sendiri. Contohnya banyak saja. Keluarga hancur, berkeping-keping karena warisan, keluarga, perusahaan, dan sebagainya. Antar keluarga mereka rebutan. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus di dalam Kristus, marilah kita mengutamakan hal-hal, memprioritaskan hal-hal yang bernilai kekal di dalam hidup ini. Firman Tuhan pagi ini menegur kita bahwa kekayaan seringkali menjadi sumber godaan dan kebanggaan yang menghalangi orang untuk mengikuti Kristus sepenuhnya. Jadi kekayaan, harta dunia bisa menjadi penghalang kita. Ditegaskan bahwa keduniawian, kekayaan dapat menjadi penghalang kita untuk datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Jadi ungkapan Yesus pada pagi hari ini bertujuan untuk menegaskan bahwa keduniawian termasuk kekayaan dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk sepenuhnya mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Kekayaan, harta benda, kenyamanan adalah jerat yang mematikan. Dan sebagai orang percaya, lepaskan diri saudara dari semua jerat itu.
Jangan mudah tertawan oleh tipu daya kaya. Tertawalah pada firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dalam praktek hidup sehari-hari. Jadi sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ini adalah teguran kalau meletakkan kekayaan di atas kepentingan pribadi. Ini bukan hanya membahayakan kerohanian kita yang membuat hubungan kita renggang dengan Bapa di surga. Kekayaan saya adalah dari Tuhan. Semuanya itu adalah kepunyaan Tuhan. Maka kembalikan untuk memuliakan Tuhan dengan berbagi kasih dengan sesama. Ini adalah teguran keras bagi kita kalau kita meletakkan kekayaan di atas kerajaan Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang berhak mengambilnya. Maka pada saat saudara seolah-olah dipreteli semuanya, atau semua jalan yang saudara tempuh di dalam berusaha, dalam kerja, dalam berbisnis tertutup, tidak perlu putus asa atau berniat untuk bunuh diri saat engkau mengalami habis-habisan dalam bisnis. Saat semua merasa seperti Tuhan ambil. Apabila itu membuat kita lebih dekat daripada Tuhan, lebih mengenal juru selamat, itu lebih baik ketimbang kita binasa tanpa juru selamat kelak. Lebih baik semuanya itu diambil dari kita, supaya kita lebih dekat melayani Tuhan, mengenal Allah yang benar, mengenal juru selamat yang benar, dan kita menjadi pribadi baru yang lebih baik. Ayub 1 ayat 21 katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan yang ibu, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini sementara. Tak peduli saudara bisa kuat hidup sampai berapa tahun, apakah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun sekalipun, itu sementara. Tetapi hidup setelah kemah kita di dunia ini dibongkar, itu adalah kekekalan. Jadi mengapa kita tidak mempersiapkan bagi hal-hal yang bernilai kekal? Karena kekayaan orang bisa bunuh diri, karena kekayaan orang bisa stres, karena kekayaan orang bisa frustasi dalam menjalani hidup ini. Jangan agung-agungkan kekayaan. Tinggikan dan muliakan Tuhan. Sadari tanpa berkatnya, serajin dan segiat apapun yang kita lakukan, semuanya akan sia-sia. Matius 6 ayat 33 firman Tuhan dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi utamakanlah Allah, prioritaskan yang bernilai kekal dalam hidupmu. Di dalam permohonan ini dengan tegas Tuhan mengingatkan kita, sulit bagi orang yang bergantung pada kekayaan untuk menerima kebenaran kerajaan Allah. Iblis dan kroni-kroninya selalu memberi banyak alasan yang bagus dan masuk akal untuk menunda menerima kebenaran kerajaan Allah, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi seseorang. Banyak alasan yang akan diberikan, yang akan dibisikkan kepada orang yang hendak bertobat untuk datang kepada Tuhan.
mungkin bisnisnya yang lagi bagus-bagusnya, atau anaknya yang masih mau sekolah butuh biaya. Mumpung masih sehat kerja mati-matian dan sebagainya, selalu ada penundaan supaya orang tidak datang kepada Juru Selamat, tidak memuliakan Dia, tidak melayani Tuhan. Selalu ada alasan yang bagus yang diberikan oleh iblis. Iblis membuat orang melupakan yang bernilai kekalan, supaya kalau sudah ingat tidak ada waktu lagi, karena semuanya sudah terlambat. Kata-kata Yesus ini menyoroti dalam perumpamaan ini, menyoroti kesulitan bagi seseorang yang sangat bergantung pada kekayaan dan kenyamanan duniawi untuk memahami dan menerima kebenaran kerajaan Allah. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, lepaskan keterikatan dunia. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Seseorang itu harus melepaskan kepemilikan dunia dan menempatkan iman dan kepatuhan sepenuhnya kepada Kristus, pada Juru Selamat. Yang terakhir, saudara-saudara, keselamatan tidak mungkin diperoleh melalui kekayaan saudara, melalui perbuatan baik saudara. Renungkan, kalau perbuatan baik itu bisa mengantar ke surga, harus sebaik apakah kita? Perbuatan baik yang bagaimanakah yang bisa mengantar kita ke surga? Melalui firman Tuhan, kalau kita menggali keseluruhan baik PL maupun PBB, perbuatan baik itu nol andilnya dalam urusan keselamatan. Uangmu, hartamu, kekayaanmu tidak bisa membeli keselamatan. Hanya melalui Yesus yang telah disalib, itulah yang akan menyelamatkan kamu. Katakanlah saudara memberikan sumbangan derma hingga triliunan sekalipun, tanpa Juru Selamat saudara pasti binasa. Sekalipun menyumbang banyak, berbagi dan sebagainya, tetapi kalau meletakkan semua itu di atas Tuhan dan menomorsekiankan Tuhan, pada pagi hari ini bertobatlah. Tuhan tidak bisa dinomorduakan. Saudara yang terus berburu kekayaan hingga melupakan Tuhan dan Juru Selamat, ingat Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi saudara dikasih Tuhan, keselamatan itu tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin diperoleh melalui kekayaan atau usaha manusia, melainkan hanya melalui kasih karunia Allah semata. Efesus 2 ayat 8-9 firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil kerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Pilihlah Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan yang bernilai kekal. Prioritaskan Dia dalam hidupmu, bukan pada yang fana dan yang sementara. Celakalah engkau dengan uangmu kalau merasa dengan semua kekayaan itu bisa memberi keselamatan. Donatur besar, jangan merasa kekayaanmu bisa membeli segalanya. Jangan merasa dengan uangmu bisa mengatur-ngatur gereja, mengatur-ngatur khotbah pendeta, mengatur-ngatur seminar ataupun SDT. Bertobatlah.
kekayaan, dan semua harta benda yang kau dapatkan di dunia ini, semua dari Dia. Pakailah untuk memuliakan Dia. Pakai kekayaan untuk memuliakan Allah, menolong sesama, mendukung pelayanan, berpartisipasi dalam membangun kerajaan Allah di muka bumi ini, atau untuk hal-hal yang bernilai kekekalan. Firman Tuhan pada pagi hari ini menekankan pentingnya kemudahan hati dan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, serta pentingnya melepaskan segala sesuatu yang dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengikuti Kristus sepenuhnya. Saudara yang dikasih Tuhan, melekatlah pada juru selamat yang kekal. Jangan pada harta kekayaan dunia yang fana dan sementara ini. Apapun yang kita raih, semua karena berkat kasih karunia-Nya. Jangan sampai berdiri dan melupakan Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan di atas apapun yang fana di dunia ini. Mengasihi Tuhan melebihi cinta akan kekayaan ataupun materi. Kekayaan itu mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan berbagi kepada sesama. Harta kekayaan yang bernilai dan apapun yang kita raih di dunia ini, mari kita arahkan, kita fokuskan pada hal yang bernilai kekal untuk menjadi fokus dan prioritas kita di dalam menjalani hidup ini hari lepas hari. Berjalan bersama Tuhan, memuliakan Tuhan dari seluruh kekayaan harta benda yang kita miliki. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari itu firman Tuhan yang diberitakan, yang mengingatkan kepada kami untuk waspada terhadap harta benda kekayaan yang telah kami miliki, yang semuanya sepenuhnya adalah daripada-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, seringkali kami lupa dan menganggapnya seolah-olah semuanya itu segalanya bagi kami. Bapa, biarlah kami pada pagi hari ini dengan kekuatan Roh Kudus diubahkan menjadi pribadi yang baru, untuk memakai segala harta benda kami, kekayaan kami, untuk mendukung pelayanan bagi Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk berbagi kepada sesama, menolong sesama, untuk menyatakan kasih kepada sesama. Bapa di surga, kiranya Kau menguatkan kami untuk memakai semuanya itu dengan bertanggung jawab. Bahkan setiap senen yang kami gunakan, kami gunakan dengan tanggung jawab. Kami mau berkomitmen pada pagi hari untuk memakai harta benda kami, kekayaan kami, yang semuanya itu adalah milik-Mu dari Engkau, supaya kami kembalikan untuk meninggikan Engkau saja. Di dalam usaha kami, di dalam bisnis kami, di dalam kerjaan kami mau memberi semuanya itu untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk menyingkirkan sikap-sikap pertama, rakus, yang selama ini menjerat kami karena kebanggaan terhadap kekayaan kami. Ingatkan kami bahwa semuanya itu sementara dan lama, dan kami memilih Kristus, memilih Yesus juru selamat kami di atas segalanya. Kami serahkan hidup kami, sisa hidup kami, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih, anak-anak kami, ke dalam tangan, ke dalam pemeliharaan.
Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita mempersiapkan persembahan, mari kita dengarkan pujian besar dan raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita pujikan doksologi. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online selesai. Sedikit pengumuman dari Grace Ministry. STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya sudah dibuka untuk kelas malam, dan pada April ini masuk dalam mata kuliah yang baru, antara lain ada 3, Iman dan Pertobatan, Bibliologi, dan Kristologi. Dan silakan saudara-saudara yang mau ikut, saudara bisa mendaftarkan di nomor WA yang tercantum di layar. Ibadah online pada pagi hari ini selesai. Silakan saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Bersaat teduh,
berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati.